Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1121. Suaminya bahkan menyuruhnya lompat dari gedung. Hannah tentu saja langsung marah. Dia menunjuk Christopher dengan marah dan membentaknya. Christopher, jangan lupa kamu pria menyebalkan. Aku telah mendukungmu, menyukai, dan merawatmu selama bertahun-tahun. Aku memimpikanku untuk bertahan hidup. Kamu ingin aku mati. Apakah kamu masih manusia? Christopher mengertakkan gigi dan memarahi. Berhentilah bicara omong kosong. Kamu seharusnya senang, ini bukan zaman kuno lagi. Kalau tidak, aku yang akan membunuhmu dengan rasanya sendiri. Kamu berselingkuh dari aku. Kamu brengsek. Nyonya Wilson tua melihat ekspresi sedih putra sulungnya Christopher. Dan dia tidak marah. Dia menusuk tubuh Hannah dengan tongkatnya. Dan mengutuk, Christopher tidak pernah begitu marah sampai detik ini. Ini semua salahmu. Jalang. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Hannah sakit karena ditusuk tongkat. Dan dia ditransmisikan dan berkata, wanita tua sialan. Jangan salahkan semua kesalahanku. Jika bukan karena aku dan keluarga Webb, sekarang kalian semua masih jongkok di pusat terpencil. Bagaimana mungkin kamu bisa tinggal di Elite Thompson? Kamu harus berterima kasih kepadaku karena ini. Wanita tua Wilson tiba-tiba berkata dengan tajam. Jangan membual. Tuan Webb menghargai kemampuan keluarga kami. Apa kondisi rumah Anda? Wanita yang tidak tahu malu. Bahkan jika kamu mati di tambang batu bara, Tuan Webb masih akan menemukan kami dan akan membiarkan kami tinggal di Villa Elite Thompson. Hannah mengutuk. Kamu tua bangka. Kamu orang barbar yang tidak berada. Bahkan kamu tidak tahu terima kasih. Tidak heran keluarga Wilson bangkrut ke level ini. Dengan seorang wanita tua sepertimu sebagai kepala keluarga, keluarga Wilson akan semakin buruk di masa depan. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Christopher lagi, dan memarahinya dengan gigi terkatup. Dan kamu, Christopher, jangan terlihat seperti kamu tidak memiliki cinta selama hidupmu. Ya. Aku memang berselingkuh dengan pria lain. Apa yang kamu pikir aku rela melakukannya? Aku punya kemampuan untuk bertahan hidup. Christopher membentaknya. Persetan dengan bualanmu. Kamu harusnya menjaga kesucianmu sampai mati. Hannah terkulai gigi dan memarahi. Sial. Aku sangat yakin. Jika kamu ditempatkan di tambang batu bara, kamu juga akan menjual pantatmu untuk bertahan hidup. Mendengar bahwa Hannah masih berdebat, Christopher tiba-tiba meledak. Apa yang kamu katakan? Aku menjual pantatku. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Dokter tidak dapat menghentikan penahanan 3 orang itu. Dia segera mengeluarkan teleponnya dan menghubungi 110. Ketika bangsal sedang ada pangeran, Donald ada di rumah, mengadakan pertemuan dengan anggota keluarga. Dia berkata kepada adik laki-lakinya, ayah belum bangun sekarang. 8 Raja Surgawi tidak akan mendengarkan perintah saya saat ini. Tetapi saya telah mengirim tim besar untuk pergi ke Gunung Golmin untuk membawa ayah dan anak keluarga Weaver. Setelah ayah dan anak itu kita bawa, kita akan memiliki 1 anggota baru lagi. Damien bertanya dengan sedikit bingung. Kenapa kamu berkeras menyelamatkan keluarga Weaver itu? Kamu tidak mengerti, Donald berkata dengan wajah dingin. Weaver Pharmaceutical adalah perusahaan dengan nilai pasar beberapa miliar, dan juga terkenal di Tiongkok. Kita akan menyelamatkan ayah dan anak keluarga Weaver itu. Lalu kita akan membantu ayah dan anak itu memulihkan kembali keluarga Weaver. Tetapi saya akan membuat perjanjian dulu dengan keduanya. Saya bersedia membantu mereka mengambil kembali Weaver Pharmaceutical, dan mereka akan memberi saya 70% saham. Saya yakin mereka akan setuju. Bagaimanapun, mereka tidak akan pernah tinggal selamanya di kaki Gunung Golmin. Menggali ginseng sepanjang hidup mereka, akan lebih baik menjadi anjing saya, daripada tinggal di sana selamanya. Dawson, adik laki-laki ketiga Donald, berkata dengan acuh tak acuh. Kakak, saham Weaver Pharmaceutical hanya memberi kita hanya beberapa miliar saja. Nilai pasar perusahaan kita telah turun banyak. Mendapat saham dari farmasi belum cukup mengganti miliaran kita yang hilang. Donald menampilkan ringan dan berkata dengan ringan, kamu benar-benar tidak mengerti.
Mengapa saya ingin mendapatkan saham Wafer Pharmaceutical? Dengan Wafer Pharmaceutical, saya akan bernegosiasi dengan Kobayashi Pharmaceutical di Jepang. Bab 1122. Semua orang tampak terkejut. Farmasi Kobayashi. Mengapa harus bernegosiasi dengan mereka? Bukankah ini perusahaan Jepang? Donald berkata. Saya mendapat informasi beberapa waktu lalu bahwa Kobayashi Pharmaceutical Jepang juga ditipu oleh Charlie itu. Dan Kobayashi Pharmaceutical selalu ingin mengembangkan bisnis mereka ke China. Tetapi peluangnya kurang bagus. Jika kendali Wafer Pharmaceutical ada di tangan saya dapat bekerja sama dengan Kobayashi Pharmaceutical. Ini akan memudahkan Kobayashi Pharmaceutical memasuki pasar China dengan lebih cepat. Pada saat yang sama, Kobayashi Pharma pasti akan bergabung dengan saya untuk berkumpul dengan Charlie. Dan ketika saatnya tiba untuk membunuh Charlie, Wafer Pharmaceutical dan Kobayashi Pharma akan bekerja sama secara mendalam. Gabungan ini juga dapat menghasilkan lebih banyak uang. Luar biasa bukan? Ketika Damien dan Dawson mendengar ini, mereka segera berkata dengan takjub, "Kakak, kamu berpandangan jauh ke depan. Dengan demikian, kita akan memiliki sekutu yang kuat. Dan juga menghasilkan pendapatan yang sangat menjanjikan." Donald tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Kalian, belajar lagi lebih banyak dan bekerja keras untuk membantu saya." Damien berkata pada saat ini, "Bro, aku masih belum mengerti. Kenapa kamu ingin keluarga Wilson yang miskin itu bergabung? Di mataku, orang-orang ini benar-benar mengumpulkan sampah. Mereka tidak akan berhasil menjadi senjata kita melawan Charlie. Mereka justru akan membuatmu kesal." Donald berkata dengan ekspresi yang tak terduga. "Kamu tidak mengerti. Keluarga Wilson adalah orang biasa. Ada banyak hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa. Saya tidak tahu hal luar biasa apa yang akan mereka lempar besok. Mungkin itu akan memberi kejutan pada Charlie." Saat dia berbicara, asistennya masuk dan berkata, "Tuan Webb, terjadi sesuatu pada keluarga Wilson." Donald mengerutkan kening. "Bagaimana situasinya?" Asisten itu berkata, "Kantor polisi Aurus Hill menerima telepon. Keluarga Wilson membuat pejabat di rumah sakit." Donald bertanya, "Ada apa?" "Mereka seharusnya mengganggu Charlie yang menjijikkan di Villa Elite Thompson. Mengapa mereka pergi ke rumah sakit dan membuat janji?" Asisten itu berkata dengan malu, "Itu Tuan Webb. Wanita tua dari keluarga Wilson pergi ke rumah Charlie dan mencuri beberapa daun bawang. Di malam hari, keluarga mereka yang terdiri dari 5 orang menggunakan daun bawang ini untuk membuat pangsit. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka makan bukanlah daun bawang sama sekali. Tapi itu adalah dafodil yang beracun. Mereka 5 orang sekeluarga menderita keracunan makanan dan dikirim ke rumah sakit." Setelah mengatakan ini, asisten itu menarik napas dan melanjutkan. "Setelah keluarga dikirim ke rumah sakit, dokter memeriksa darah mereka. Dan secara tak terduga terungkap bahwa Hannah hamil. Dan menurut perhitungan, anak di pertambangan telah dikandungnya sejak dia tambang batu bara hitam." Christopher dan Nyonya Wilson merasa bahwa Hannah memenuhi dan membuat malu keluar, jadi mereka berkelahi dengannya. Donald tercengang. Kedua adik laki-lakinya dan beberapa junior yang hadir dalam pertemuan itu tidak bisa menahan tawa ketika mendengar hal ini. Donald juga baru saja mengatakan bahwa adik-adiknya tidak tahu hal-hal luar biasa apa yang dapat dilontarkan oleh orang-orang kelas bawah ini. Ironisnya, tidak menyangka mereka akan melemparkan hal yang luar biasa saat ini. Dan ekspresi Donald saat ini lebih jelek daripada makan kotoran. Dia ingin orang-orang ini membuat Charlie kesal. Tetapi keluarga bajingan ini malah membuat kesal pada dirinya. Bab 1123. Pada saat ini, Donald memiliki pikiran untuk mengusir keluarga ini keluar dari produk pertama Thompson dan membiarkan mati dengan sendirinya. Tetapi setelah mempertimbangkannya, dia pikir itu belum perlu. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada semua orang, "Saya tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian menganggap keluarga ini terlalu hina dan tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi anggap ini baik-baik. Jika mereka bisa membuat saya merasa kesal hari ini, mungkin mereka akan membuat Charlie kesal besok. Masalahnya sekarang adalah bahwa keluarga ini belum memiliki kekuatan untuk fokus ke satu tujuan. Jika keluarga ini bisa bersatu,
Saya yakin mereka masih sangat efektif. Damien tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saudara, bagaimana kita membuat keluarga ini bersatu? Sekarang Hana hamil dengan pria lain. Bagaimana mungkin Christopher masih mau bersamanya? Dan orang tua itu, Nyonya Wilson, dia bukan orang yang mudah menghadapinya. Donald berkata dengan dingin, jika mereka tidak bisa bersatu, maka saya yang akan menyatukan mereka. Saya ingin melihat apakah gengsi mereka atau kelangsungan hidup mereka yang lebih penting sekarang. Rumah sakit Silverwing Aurus Hill. Setelah menerima panggilan, beberapa petugas polisi datang ke rumah sakit bangsal. Hana sudah dipukul oleh Nyonya Wilson dan Christopher saat ini. Untungnya, semua orang keracunan makanan, dan mereka tidak dalam kondisi fit. Jadi mereka tidak bisa melakukan yang terbaik untuk bertarung. Jika tidak, Hana bisa memukul sampai mati. Setelah polisi datang, mereka memisahkan semua orang, dan kemudian bertanya dengan tajam, ada apa dengan kalian? Rumah sakit adalah tempat umum. Beraninya kalian berkelahi di sini. Nyonya Wilson buru-buru berkata, Pak Polisi, ini urusan keluarga kami. Polisi memarahi. Urusan keluarga harus diselesaikan di rumah. Mengapa kalian melakukannya di sini? Christopher menunjuk Hana dengan marah, dan berkata, Pak Polisi, wanita ini meniduri pria di luar, dan dia mengandung benih pria lain. Yang membencinya adalah dia tidak memberitahuku, dan terus menyembunyikannya dari aku. Jika bukan karena diagnosis yang tidak disengaja di rumah sakit hari ini, saya mungkin masih belum mengetahuinya. Polisi tidak bisa menahan diri, menunjukkan sedikit simpati lebih kepada Christopher. Namun, dia tetap mengatakan dengan cara seperti berbisnis. Sulit bagi polisi menangani kasus rumah tangga. Kalian sendiri yang harus menyelesaikan masalah ini di rumah. Jika bisa berbicara dengan baik, katakan saja dan jalani saja dengan baik. Jika kalian tidak bisa mengutarakan secara baik, pergilah ke Biro Catatan Sipil untuk mengajukan cerai. Tidak akan ada yang menghalangi. Jadi mengapa berkelahi di depan umum? Mundur dan jangan membuat dokumentasi masalah skandal rumah tangga di tempat umum. Christopher mengangguk lagi dan berkata, Pak Polisi, Anda benar. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Hana dan berkata tanpa basa-basi, Hana, kamu wanita yang tidak setia. Aku ingin menceraikanmu. Aku akan mengurus perceraian besok pagi. Wanita tua Wilson juga berkata dengan tegas, ya, perceraian. Hanya perceraian yang bisa menyelamatkan wajah keluarga Wilson kita. Dan biarkan dia pergi dengan bajingan pembohong itu. Dan Harold dan Wendy, yang tidak pernah berbicara, memiliki mata yang sangat rumit. Bagi mereka, fakta hari ini terlalu mengejutkan, dan mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Ibu mereka selingkuh dan dia hamil, dan ayah mereka ingin menceraikannya. Mungkinkah keluarga ini akan retak begitu saja? Hana juga sangat hancur. Dia merasa telah berkorban begitu banyak untuk keluarga ini, dan dia mendapatkan hasil seperti itu. Dia tidak mau. Mengapa dia sangat terserap dan sangat menderita? Bukankah ini semua untuk keluarga ini? Dan sekarang suaminya akan menceraikannya. Jika mereka tidak memiliki dirinya sendiri, semua orang di keluarga Wilson masih akan dikurung di pusat tersingkir. Jika mereka tidak memiliki dirinya sendiri, bagaimana keluarga Wilson bisa tinggal di Villa Elite Thompson? Bab 1124. Semakin Hana memilih, semakin marah dia. Dia menunjuk Christopher dan memarahi. Christopher, apakah kamu benar-benar mencintai semua kebaikan yang sudah aku lakukan? Dengarkan saya tidak akan pernah setuju untuk bercerai. Anda ingin menceraikan saya, kan? Baiklah, saya akan melakukannya sekarang. Saya akan menghubungi Donald Webb, dan biarkan dia yang memutuskan. Dengan mengatakan itu, Hana mengeluarkan ponselnya dan menelepon Donald. Yang mengejutkannya, panggilan itu segera terdengar begitu dia menelepon. Segera setelah panggilan dilakukan, Hana menangis dan berkata, Tuan Webb, Anda harus memutuskan untuk saya. Donald bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Hana berkata, Christopher, pria yang tidak berakal itu, ingin menceraikanku. Dia memukuliku bersama ibunya, dan bahkan polisi datang. Donald berkata dengan tajam,
Ini benar-benar keterlaluan. Berikan telepon pada wanita tua itu. Hana segera menyerahkan telepon kepada Nyonya Wilson dan berkata dengan penuh kemenangan, Tuan Webb ingin berbicara dengan kamu. Nyonya Wilson buru-buru menjawab telepon dan berkata dengan hormat, Halo, Tuan Webb. Donald berada di ujung telepon dan bertanya dengan suara rendah, Apa ini? Saya mendengar kamu dan putramu memukuli Hana. Wanita tua Wilson segera mengeluh, Tuan Webb, Anda tidak tahu. Wanita tidak tahu aturan ini telah merusak reputasi keluarga kami. Dan dia hamil dengan benih pembohong orang lain. Donald memarahi. Saya mengingatkan Anda orang tua. Saya harus memastikan keluarga Anda yang terdiri dari 5 orang bersatu. Saya telah mengirim kalian kembali untuk tinggal di Villa Elite Thompson. Sehingga kalian dapat bersatu untuk membantu saya membuat masalah dengan Charlie. Jangan main-main dengan saya. Jika putra Anda berani menceraikan Hana, maka keluarga Anda bisa keluar dari Villa Elite Thompson. Jika saya mendengar ada perilaku tidak ramah pada Hana di masa depan, maka Anda bisa keluar sekarang juga. Apakah Anda mengerti? Ketika wanita tua Wilson mendengar ini, dia menjadi cemas dan berkata, Tuan Webb, kami benar-benar membenci wanita ini. Dia memiliki benih pembohong orang lain di kedalaman. Bagaimana kami bisa tahan rasa malu? Donald bertanya kembali. Kalian tidak tahan kan? Karena saya juga tidak tahan. Mulai sekarang, Villa di Elite Thompson tidak bisa Anda tempati lagi. Kalian pergi. Wanita tua Wilson terkejut dan berkata, Tuan Webb, jangan lakukan ini. Kami semua akan mendengarkanmu. Donald berkata dengan dingin. Di mana putramu? Apakah dia setuju? Nyonya Wilson sama sekali tidak berniat bertanya pada Christopher. Karena dia tahu bahwa apapun bisa dia korbankan. Asal jangan mengorbankan Villa di Elite Thompson. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk pindah. Dan sekarang dia tidak akan mau pindah apapun yang terjadi. Selama dia bisa mempertahankan tinggal di Elite Thompson. Bahkan jika Hana melahirkan anak ini, dia harus bisa menerimanya. Untuk anak saya, dia tidak peduli lagi apakah mau menerima atau tidak. Jadi Nyonya Wilson segera mengambil keputusan untuk Christopher dan berkata, Tuan Webb, jangan khawatir, dia tidak akan keberatan. Keluarga ini masih tergantung padaku. Donald puas dan berkata dengan dingin, baik kalau begitu, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Tetapi Anda harus mengingat apa yang saya katakan. Jika berani membangkang, saya tidak hanya mengusir kalian semua, tetapi saya juga akan mengirim seluruh keluargamu ke tambang batu bara. Setelah itu, Donald langsung menutup telepon. Christopher buru-buru melangkah maju dan bertanya, Bu, apa yang dikatakan Tuan Webb? Wanita tua Wilson menatap Hana dengan sinis, dan berkata kepada Christopher, Tuan Webb mengatakan bahwa kamu sama sekali tidak diizinkan menceraikan Hana. Dan kita tidak untuk berperilaku tidak ramah lagi terhadapnya. Jika membangkang, kita harus keluar dari Villa Elite Thompson, dan Donald akan mengirim kita ke tambang batu bara. Mata Christopher menjadi gelap, dan dia jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Bab 1125. Pada saat ini, Christopher ingin pingsan. Dia tidak pernah membayangkan Donald akan membela Hana. Ini membuat dirinya sangat tidak nyaman. Christopher juga hidup dengan kebanggaan selama setengah hidupnya, dan tidak pernah merasa diselingkuhi. Dia tidak pernah mengira dia akan memiliki istri yang berselingkuh. Bahkan istrinya kembali dalam kondisi hamil dari pria lain. Dan yang paling penting, dia bahkan tidak bisa menceraikannya. Bukankah ini akan menempatkan topi hijau di kepalanya? Pada saat ini, dia membenci Hana setengah mati di dalam hatinya. Tetapi mengingat kata-kata Donald, dia segera menjadi sedikit tenang. Dia juga tahu dia tidak bisa mengabaikan Donald, atau dia akan sial. Dan bahkan seluruh keluarga Wilson akan sial. Untuk menyelamatkan keluarga Wilson saat ini, satu-satunya celana yang menyinggung Donald. Mereka tidak ingin diusir dari Villa Elite Thompson dan berkeliaran di jalan dalam sekejap, tanpa makanan dan pakaian. Untuk bertahan hidup, untuk Villa Elite Thompson, dan untuk Wilson Group, dia harus bisa menerima Hana dengan enggan. Selain itu, dia akan terus berdekatan dengan Hana, yang akan selalu mengingatkan sakit hatinya. Tetapi untuk bertahan hidup, dia harus berkompromi.
Jadi dia memenuhi gigi dan berkata kepada Hannah, "Aku tidak jadi menceraikanmu. Tetapi anak di perutmu harus diaborsi." Wanita tua Wilson mengangguk dan berkata dengan dingin, "Itu benar. Keluarga Wilson tidak menerima anak haram. Kamu harus aborsi." Hannah sangat puas dengan konsesi keluarga Wilson. Dan dia adalah orang yang paling tidak ingin melahirkan anak itu. Bagaimanapun, itu adalah lelaki tua parubaya yang kotor dan jelek dengan bau asam menjijikkan yang membuatnya hamil. Dia tidak hanya membuat dirinya hamil dengan anak ini, tetapi dia juga menginfeksi dirinya dengan banyak penyakit kelamin. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Hannah tidak sabar untuk membunuh pengawas itu. Jadi, Hannah setuju. "Jangan khawatir. Saya telah membuat janji dengan dokter untuk melakukan aborsi besok Senin. Saya tidak akan melahirkan anak ini." Wanita tua Wilson berkata dengan dingin. "Ini yang terbaik." Hannah menghela napas dan berkata dengan emosi, "Sebenarnya, kalian harus benar-benar memahami saya. Saya telah mengalami semua jenis kesulitan di dunia tambang. Karena kalian saya bisa bertahan hidup. Karena kalian adalah keluarga saya." Apa yang dikatakan Hannah adalah pengakuan yang sebenarnya. Tetapi Christopher merasa sangat jijik ketika dia mendengarkannya. Dan dia berkata dengan dingin, "Oke, berhentilah menceritakan kisah sedihmu. Jika bukan karena Tuan Webb yang melindungimu, aku pasti sudah menendangmu keluar." Melihat ekspresi Christopher yang sangat marah, Hannah menghela napas dan berkata dengan dingin, "Christopher, aku akan memberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baik. Jika kamu menerima mengolok-olok dirimu sendiri, maka aku, Hannah, akan melawanmu sampai akhir." Christopher sangat marah dan hendak memarahi ibunya ketika wanita tua Wilson berteriak tajam, "Oke. Jangan katakan itu lagi." Christopher menutup mulutnya. Wanita tua Wilson berkata dengan dingin, "Kalian semua, berhentilah berdebat. Untuk apa berdebat di sini? Tuan Webb telah berbicara, dan kalian masih berdebat. Apakah kalian ingin menghancurkan kebahagiaan keluarga Wilson?" Bagi Nyonya Wilson, jika ada sesuatu yang akan mempengaruhi kehidupannya di Villa Elite Thompson dan kebangkitannya di Wilson Group, tidak peduli seberapa penting hal itu, mereka harus menyingkir. Christopher dan Hannah sama-sama memiliki ekspresi malu, tetapi Hannah memiliki ekspresi yang agak lebih berhasil. Dia tahu bahwa wanita tua itu sudah berkompromi. Wanita tua Wilson berkata dengan wajah gelap, "Oke, keluarga kita telah mengalami segalanya. Kalian tentu saja harus bisa merelakan banyak hal juga." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.